Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan rangkuman materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2. Sifat-sifat gereja. Arti gereja: persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Arti gereja bersifat satu, himpunan umat Allah yang menjadi satu tubuh. Contoh perwujudan gereja bersifat kudus yaitu mengikuti perayaan Ekaristi. Gereja yang dibangun atas iman para rasul adalah gereja bersifat apostolik. Sifat-sifat gereja sebagai tubuh Kristus yang banyak anggota tetapi satu tubuh diajarkan oleh Paulus. Contoh perwujudan gereja bersifat Katolik yaitu sikap terbuka, saling menghormati, menghargai adat istiadat dan budaya, mau bekerja sama dengan pihak manapun. Gereja sebagai persekutuan. Kegiatan-kegiatan gereja sebagai persekutuan para kudus adalah doa bersama, pemilihan nama baptis, devosi kepada orang-orang kudus. Sikap yang dapat kita teladani dari Santa Teresa dari Kalkuta adalah peduli terhadap anak-anak miskin dan terlantar. Susunan hierarki dalam gereja Katolik: paus, uskup, imam, dan diakon. Kelompok dalam gereja Katolik adalah hierarki, biarawan-biarawati, dan kaum awam. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Agar mendapatkan hidup yang kekal, maka orang harus makan tubuh dan darah Yesus. Bagian pokok dalam perayaan Ekaristi adalah ritus pembuka, ibadat sabda, ibadat Ekaristi, ritus penutup. Gereja mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suasana yang damai, sejahtera, dan adil. Contoh perwujudan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari di rumah adalah melaksanakan pola hidup sehat. Seseorang yang memimpin dan mengembalakan umat beriman untuk membentuk komunitas dalam persekutuan merupakan bagian dari tugas pelayanan gereja sebagai raja. Gereja memiliki tugas mewartakan kerajaan Allah. Tujuan utama dari pewartaan adalah banyak orang mengimani Yesus Kristus. Arti tugas pengudusan adalah mengadakan perayaan iman yang menghasilkan buah nyata. Tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat, yang miskin dan lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan, yang buta akan melihat. Karya pelayanan gereja. Keluarga ini melakukan karya pelayanan dalam gereja. Ayah menjadi prodiakon, adik menjadi putra altar, ibu terlibat aktif sebagai wanita Katolik. Tugas gereja yang dilakukan oleh para pastor pada saat perayaan Ekaristi adalah sebagai imam. Contoh tugas gereja menguduskan adalah pelayanan liturgis dan sakramen. Orang-orang yang mendapat kabar baik dari Yesus, orang-orang tertindas, para tawanan, orang buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Puncak dari pengudusan gereja adalah perayaan Ekaristi. Makna upacara pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih merupakan contoh tugas gereja adalah melayani. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka berdoa dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kegiatan jemaat perdana ini merupakan contoh tugas gereja menguduskan. Ciri hidup jemaat perdana yaitu saling berbagi, berdoa, dan memecahkan roti. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kritis terhadap tantangan zaman. Pengaruh positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dapat dengan mudah mendapat informasi dan pengetahuan. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan zaman adalah bersikap bijaksana dalam menanggapi suatu perkembangan. Saudara, jika aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pesan dari bacaan tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku adil terhadap semua orang. Hati nurani. Sebelum mengambil keputusan, kita terlebih dahulu mempertimbangkannya. Pertimbangan dilakukan supaya keputusan yang diambil benar dan tepat. Peran hati nurani dalam pengambilan keputusan adalah bertindak sebagai hakim yang baik dan jujur. Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kutipan teks tersebut menceritakan tentang Petrus menyangkal Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pesan dari teks tersebut adalah mengajak kita untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Keadilan dan kejujuran. Arti keadilan bagi orang beriman adalah cinta Allah yang nyata dan sama untuk semua orang. Berbuat dan bersikap adil pada dasarnya telah membangun rasa percaya diri. Contoh orang yang jujur pada hakikatnya akan mendapatkan ketenangan hidup. Akar masalah dari ketidakadilan yang terjadi di dunia adalah keserakahan. Doa sumber kekuatan hidup. Makna doa dalam hidup sehari-hari adalah mengungkapkan iman, harapan, dan cinta kepada Allah. Pada waktu berdoa, kita menunjukkan doa dengan mengutamakan kehendak Allah. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Makna doa Yesus di Taman Getsemani adalah meskipun menghadapi penderitaan, Yesus tetap melakukan kehendak Allah. Sikap doa yang baik sesuai dengan kehendak Allah adalah percaya dan rendah hati. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus menegaskan bahwa seseorang yang mau masuk kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Maksud Yesus dilahirkan kembali adalah memberi diri untuk dibaptis. Keteladanan Yesus dalam hal berdoa yaitu Yesus percaya dan pasrah kepada Allah bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Yesus menerima penderitaan yang akan dialaminya sebagai wujud cinta kepada Allah Bapa.
Yesus percaya bahwa Allah Bapa tidak akan menyia-nyiakan dia. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.